Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita mau coba ngebahas inti dari kepemimpinan sama kerjasama tim yang oke nih. Idenya dari buku Leaders Eat Less. Anda mungkin pernah kepikiran nggak sih? Kenapa ya? Kok ada tim yang rasanya kompak banget, aman gitu, tapi ada juga yang kayaknya tegang terus, penuh tekanan? Iya juga ya, sering kerasa bedanya ya. Nah, sumber kita kali ini nunjukin satu konsep kunci yang menarik banget menurut saya. Ternyata kita tuh punya kebutuhan biologis yang dalam banget akan rasa aman. Istilahnya, lingkaran keamanan. Jadi misi kita sekarang, ngertiin kenapa rasa aman ini penting banget secara biologi, dan gimana sih pemimpin bisa atau malah gagal menciptakannya. Kita lihat contohnya deh, dari militer sampai ya dunia bisnis biasa. Yuk, kita bedah bareng. Oke, jadi intinya tuh gini, kebutuhan kita akan rasa aman itu bukan cuma soal perasaan aja ya, tapi benar-benar nyambung ke biologi kita. Waktu kita merasa percaya, nyambung, terus dihargai, otak kita tuh ngeluarin zat kimia kayak oksitosin sama serotonin. Oh, kimiawi ya berarti? Iya, secara harfiah gitu. Ini kayak ngasih kita hadiah karena kita bangun hubungan sosial. Nah, inilah yang menciptakan apa yang disebut lingkaran keamanan. Jadi, itu lingkungan di mana kita ngerasa aman dari ancaman di dalam kelompok kita sendiri. Tim yang kuat itu kayaknya emang keharusan biologis gitu. Wah, menarik. Dan ada contoh nyatanya kan ya? Kayak yang dilakuin Bob Chapman itu waktu dia ambil alih Heisen Sandiacre. Dia nggak langsung pakai strategi top-down gitu aja kan? Tapi malah mendengarkan karyawannya. Betul, dia hapus jam waktu terus ngasih akses telepon. Iya, hal-hal yang kayaknya sepele, tapi nunjukin kalau mereka dianggap manusia utuh gitu ya. Persis. Hasilnya, ya kepercayaan tumbuh. Orang jadi merasa dihargai. Terus mereka mulai peduli satu sama lain. Lingkaran keamanannya jadi kuat deh. Oke, nah sebaliknya gimana tuh? Kalau lingkungannya nggak aman? Nah, sebaliknya, kalau lingkungan penuh tekanan internal atau ya rasa nggak percaya, itu micu kortisol, hormon stres itu. Ah, kortisol. Sering dengar itu. Iya, dan ini efeknya bukan cuma bikin kerja sama tim jadi susah, tapi beneran bisa bikin kita sakit secara fisik. Ingat nggak studi Whitehall yang neliti ribuan pegawai di Inggris itu? Oh ya, pernah dengar sekilas. Nah, studi itu nunjukin ada kaitan kuat antara katakanlah posisi rendah atau rasa kurang kontrol di kerjaan, rasa nggak aman itu dengan resiko penyakit jantung yang naik. Jadi stres internal ini benar-benar ngerusak badan kita loh, nggak main-main. Serem juga ya dampaknya. Ngomong-ngomong soal pemimpin dan bikin rasa aman, buku ini kan ngangkat contoh kuat dari Marinir AS ya, soal tradisi pemimpin makan terakhir itu. Iya, betul. Itu bukan sekedar tradisi atau simbol aja, tapi itu nunjukin banget kalau ya harga jadi pemimpin sejati itu ya harus mentingin tim dulu, pengorbanan diri gitu intinya. Jadi, pemimpin yang baik itu yang melindungi lingkarannya dulu ya? Tepat. Dan ini langsung kelihatan bedanya sama pemimpin yang, maaf nih, cuma mikirin diri sendiri atau keuntungan pribadi. Kalau pemimpin udah ngelanggar kontrak sosial nggak tertulis ini, misalnya dia nikmatin fasilitas enak tapi nggak ngelindungin timnya, kepercayaan itu langsung ambruk. Kita otomatis ngerasa itu nggak adil ya. Iya, naluri kita gitu. Kita bisa lihat kan gimana marahnya publik waktu kasus kompensasi eksekutif bank yang gede banget pasca krisis 2008. Sementara banyak karyawan mereka yang kena PHK. Mereka ambil untung, tapi nggak jalanin tanggung jawab ngelindungin orang-orangnya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan penting nih. Kenapa ya kok rasanya makin gede organisasinya, kadang makin susah gitu buat kita empati atau bikin keputusan yang etis? Nah, ini dia. Buku ini nunjuk ke bahaya abstraksi. Abstraksi? Maksudnya gimana tuh? Gini, semakin jauh jarak kita, entah jarak fisik atau lewat angka-angka data gitu ya, dari orang yang kena dampak keputusan kita, makin gampang kita kehilangan sisi kemanusiaannya. Jadi, kayak ngelihat angka aja bukan orang. Jadi karena nggak lihat langsung dampaknya ke orang ya? Iya, bisa dibilang gitu. Fenomena ini sebenarnya agak ngeri juga sih. Ingat eksperimen Milgram yang terkenal itu? Oh, yang soal kepatuhan itu ya? Yang orang disuruh nyetrum. Nah, itu dia. Orang biasa ternyata mau loh nyakitin orang lain hanya karena ada jarak fisik dan ada figur otoritas yang nyuruh. Di dunia kerja, ini bisa jadi bentuknya PHK massal demi memperbaiki angka di laporan kuartal.
Atau ya ngabaikan masalah keselamatan demi nekan budget. Kayak kasus Deepwater Horizon mungkin ya. Bisa jadi contoh dugaan ke arah sana. Angka dan data itu bikin dampak ke manusianya jadi abstrak, jadi nggak kerasa gitu. Coba deh bandingin, gimana perasaan Anda pas dengar statistik katakanlah 100.000 korban di Suriah, dibanding pas dengar cerita satu orang korban kecelakaan spesifik, namanya Chami Yoder misalnya. Iya juga ya. Rasanya beda. Yang satu orang tuh lebih kena. Aneh kan? Angka yang gede justru seringnya malah bikin empati kita tumpul. Oke, jadi abstraksi ini bahaya. Terus, gimana dong cara ngelawannya di dunia modern yang serba angka ini? Nah, buku ini ngasih beberapa langkah taktis sih. Salah satunya, penting banget buat kita ngelihat dampak nyata kerjaan kita. Ada studi bagus dari Adam Grant. Dia nemuin kalau motivasi penggalang dana di kampus itu naik sampai 400% loh. Wah, 400%. Gara-gara apa tuh? Cuma gara-gara ketemu dan ngobrol 5 menit aja sama mahasiswa penerima beasiswa yang mereka bantu. 5 menit. Wow, jadi ngelihat langsung manusia yang dibantu itu ya kuncinya, bukan cuma angka donasi. Persis, itu nguatin banget ide kalau kita tuh termotivasi sama hubungan antar manusia, bukan cuma target di kertas. Terus, ada saran praktis lain, jaga ukuran kelompok supaya hubungan yang beneran tuh masih mungkin terjalin. Oh, kayak angka Dunbar itu ya? Yang katanya sekitar 150 orang? Nah, iya, itu batas kira-kira kita bisa mempertahankan hubungan sosial yang stabil. Kalau lebih dari itu, biasanya hubungan cenderung jadi lebih abstrak, lebih impersonal. Dan yang paling penting nih, kita kudu secara sadar nyisihin waktu dan energi buat bangun hubungan. Kepercayaan itu nggak bisa divirtualisasiin atau dipercepat pakai teknologi. Butuh interaksi manusia yang asli ya? Betul, yang tulus dan konsisten, nggak bisa instan. Jadi kalau kita tarik kesimpulan nih, apa artinya semua ini buat kita semua, buat Anda yang dengerin? Kayaknya ada semacam tarikan yang kuat ya di sini. Biologi kita tuh pengen banget rasa aman, percaya, hubungan erat dalam lingkaran keamanan itu. Iya, kita mendambakan itu. Tapi ironisnya, banyak sistem modern sekarang yang fokusnya ke angka, target jangka pendek, komunikasi virtual, malah seringnya bikin jarak dan rasa takut. Malah ngerusak lingkaran itu. Dan ini nggak cuma soal perusahaan gede aja loh ya, ini berlaku di interaksi kita sehari-hari, dimanapun kita ada. Jadi pembahasan kita kali ini sebenarnya ninggalin satu pertanyaan penting nih buat Anda renungkan. Pertanyaannya adalah, bagaimana Anda bisa secara aktif, mulai sekarang, membangun atau memperkuat lingkaran keamanan itu di lingkungan Anda sendiri? Entah itu di tempat kerja Anda, di komunitas, atau bahkan di keluarga. Nggak peduli gimana kondisi atau tekanan di sekitar Anda. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut ya.